Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin membagi firman Tuhan di hari ini, Senin tanggal 19 September 2022, yang saya ambil dalam Lukas 10 ayat Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Judul perikop: setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah jelas bagi kita semua. Di sini Tuhan berbicara mengenai kepercayaan. Jadi, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan kasih kepercayaan dalam perkara yang besar. Jadi, kepercayaan itu sangat penting sekali Bapak Ibu saudara-saudara, karena di Amsal 28 ayat yang 20, Amsal 28 ayat 20, orang yang dipercaya akan mendapat banyak berkat, tetapi yang tidak dipercaya akan dihukum. Itu juga berkaitan dengan Lukas 16 ini Bapak Ibu saudara. Jadi, kalau kita bekerja dengan Tuhan, berarti kita takut akan Tuhan. Saya ambil contoh, walaupun kita bekerja kepada seorang majikan, anggap saja itu Tuhan yang memberikan kita kepercayaan untuk kita bekerja di sana. Jadi kita harus setia hal-hal yang jujur, ya. Tanam kepercayaan. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Amsal 3 ayat yang keempat, apabila kita dikasihi Allah, pasti kita dikasihi oleh manusia. Ya, jadi kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, tentu kita dipercaya oleh manusia-manusia, termasuk bos kita, orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu saudara. Di ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita kehilangan kepercayaan kepada orang, tentu kita menyesal kehilangan semuanya, dan kita rugi. Jadi mamon itu artinya kita tidak boleh pemikiran buruk, artinya membangun diri kita sendiri. Kerja yang benar, kerja yang jujur. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tertulis juga di Kolose 3 ayat 23. Kamu berbuat bukan untuk manusia, tapi berbuatlah untuk Tuhan. Jadi kita kerja itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, jadi firman Tuhan menerangi kita semua, menjadi berkat, ya. Difirmankan Tuhan, ya, di Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, cuma 3 ayat aja Bapak Ibu saudara-saudara.
Kemudian di ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kita harus setia kepada harta-harta orang lain. Jadi kalau kita sudah setia, kita bebas, ya, kita free, bebas dari ganjaran, ya. Jadi kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus luar biasa. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Ibu, saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga berkaitan dengan Matius ya, Matius 25 ayat yang ke Matius 25 ayat yang ke-14, ya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Matius 25 ayat yang ke-14 ini berkaitan dengan Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus peka di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi contoh. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi garam dan terang dunia, ya Bapak Ibu Saudara, di gunung yang tinggi. Jadi ada terang cahaya kemuliaan Tuhan untuk menerangi orang-orang, ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman ini karena saya merasa saya bangga punya Tuhan Yesus yang selalu membela saya, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita mendapat hal kesusahan, Tuhan membela kita. Contoh di firman Tuhan Roma 8 ayat 31, ya Bapak Ibu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, ya. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita posisi benar, pasti kita dibela olehnya karena kita anaknya, ya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di Roma 10, ya ayat yang ke-8, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Jadi kita jangan hanya Tuhan kasih kita nafas, kita melihat ciptaan dunia ini, kita mengabaikan, ya. Kalau disuruh menjadi pelaku firman, susah, ya, tidak ada waktu. Baca Alkitab juga tidak ada waktu. Nah, kalau mau berkat, minta. Tapi kalau Tuhan sudah kasih berkat, lupa diri. Baca firman jarang. Gereja juga masih pikir-pikir, banyak alasan, ya Bapak Ibu. Padahal di Matius 6 ayat 33 dan Lukas 12 ayat 31, di situ Tuhan menuliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu, ya. Baik kesehatan, ya. Pertama kesehatan dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian bisnis, ya. Yang bodoh jadi pintar, ya. Berhikmat, ya. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini di tanggal 19 September 2022 memberkati kita, asal kita sungguh-sungguh
percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12, di situ Tuhan berfirman, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Tidak ada yang menyelamatkan kita selain Tuhan, karena Dia pencipta. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan pasti berhasil. Ya, karena dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia baca Alkitab, rajin doa, ya, jauhi yang jahat, roh-roh iri dengki, buang semua ya, Ibu Saudara. Fokus kepada Tuhan Yesus, konsentrasi kepada firman Tuhan, ya. Itulah yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hidup untuk kepentingan jasmani saja. Kalau jasmaninya meningkat tinggi, rohaninya kecil, wah tidak ada gunanya, susah itu penuh dengan penderitaan, ya. Tetapi rohaninya tinggi, jasmaninya dikecilkan, ya itulah diberkati, lahir baru, ya. 2 Korintus 5 ayat 15, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang perbuatan yang lama kita itu buang semua itu, mamon, tipu daya iblis, ya, rokok, judi, ya, memfitnah orang seenaknya, menghakimi, buang semua itu, ya, roh-roh jahat, ya, mengintimidasi, kompromi, buang semua itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 8, ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Jadi Yesus itu adalah pertama dan yang terakhir, karena Dia pencipta, ya. Dia itu datang ke dunia ini sebagai manusia, tapi Dia itu Allah, ya. Dia hanya menjelma menjadi manusia. Makanya Dia zaman 2000 tahun yang lalu Dia itu tukang kayu, Bapak Ibu Saudara. Ya, baca di Matius 13 itu, di situ. Jadi Yesus tukang kayu. Matius 13 ayat 55, ya, kalau saya tidak salah. Dia menjadi contoh. Jadi kalau kita bekerja di luar tukang kayu, misalnya bisnis, ya, itu luar biasa itu. Karena Tuhan sendiri menjadi manusia, tetapi Dia Allah. Tapi Dia membuat dirinya sebagai manusia. Tetapi kita tidak menyadari, ya, bahwa Dia itu tanpa di Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, ya. Ke surga pun kita harus melalui jalan Tuhan Yesus. Tertulis juga di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jika engkau datang kepada Bapakku, kamu harus melalui. Intinya kalau kita datang kita mau ke surga, kita harus melalui jalan Tuhan. Jadi jangan seenaknya, Bapak Saudara, ya. Kita harus berubah mulai sekarang, ya, Bapak. Ya, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita harus melayani itu. Ambil waktu, ya. Jangan 24 jam kita pakai waktu itu untuk kita sendiri. Kemudian tidak ada waktu sama sekali untuk Tuhan, ya. Berpikir sejenak, ya, merenungkan cita-cita Tuhan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa hidup ini adalah singkat. Berubahlah, sebab firman Tuhan di Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tunggu apa lagi, Bapak? Mau tunggu tua dulu baru bertobat? Oh, telat itu. Sekarang lah berubah itu, ya. Hidup ini singkat. Mazmur 90 itu ayat 10-11 itu, masa hidup kita ini batas 70-80 lebih, itu berbahaya itu. Kita tidak tahu tutup usia berapa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, demi khususnya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.